싼 얘기 그만하라고 씨. 뭔 이름을 줘요 또? 세심자 여러분들을 환영합니다. Halo kawan tentang film. Selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul High Five. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini disutradarai Kang Hyung Cheo dan diperankan oleh Lee Jae-in sebagai Park Wan Seo, An Jae-hong sebagai Park Ji-sung, Ramiran sebagai Kim Seon-yeo, Kim Hae-won sebagai Hu Hyak-seon dan Yoo Ah-in sebagai Hwang Gi-dong. Mereka adalah pemeran utama dari drama ini. Film ini menceritakan tentang orang-orang yang mendapatkan transplantasi organ dan mendapatkan kekuatan super. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat seorang dokter menjelaskan kepada Wan Seo gejala-gejala setelah mendapatkan transplantasi jantung. Setelah boleh pulang, kini Wan Seo makan bersama ayahnya yang bernama Jong Min. Mereka pun sedikit berdebat karena Wan Seo tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang berat-berat oleh Jong Min. Di tempat latihan taekwondo, Jong Min menyuruh seorang anak untuk latihan menendang sendiri karena dirinya terlambat. Melihat anak itu tidak bersemangat lalu Wan Seo pun mengajarinya. Namun saat menendang samsak, Wan Seo kaget dengan kemampuan yang dirinya miliki sekarang. Wan Seo yang penasaran dengan kekuatannya, kini dirinya mencoba berlari dan larinya sangat kencang lalu dirinya melompat pun sangat tinggi. Di kemudian hari, Wan Seo akan melakukan lari kembali. Namun Wan Seo menyadari ada yang sedang menguntitnya. Wan Seo pun dengan mudah menangkapnya dan menginterogasi orang itu yang bernama Ji-sung. Mereka berdua pun melanjutkan pembicaraan dan pembahasan tentang kekuatan super yang Wan Seo miliki. Ji-sung menunjukkan kekuatan yang dirinya miliki. Ji-sung juga membahas tentang 4 orang lagi yang memiliki kekuatan super lainnya. Mereka harus menemukan mereka semua. Di tempat lain ada orang yang mempunyai kekuatan super yaitu dapat mengendalikan benda-benda elektronik. Orang itu bernama Gi-dong. Gi-dong main di tempat Ding-dong dan menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan banyak uang dari Ding-dong itu. Wan Seo dan juga Ji-sung menemukan orang yang mendapatkan transplantasi lagi. Kali ini transplantasi ginjal yang bernama Seon-yu. Mereka bertiga pun kini sedang berbincang sambil makan bersama. Lalu mereka dikagetkan karena lampu-lampu dan musik di situ hidup secara tiba-tiba. 진덕중학교 3학년 2반 장래희망 도경수랑 결혼하기 15년이면 토끼. Ternyata ada Gi-dong yang langsung menyebutkan data diri dari mereka bertiga dan duduk di tempat itu lalu memperkenalkan dirinya yang menerima transplantasi kornea. 문신 하나씩 있으시잖아요. 전자파, 와이파이 막. Mereka ngobrol bersama tetapi ada ketegangan antara Gi-dong dan Ji-sung. 인간이 사찰하다가 걸리면은요 사는 걸 모르시네. 아니, 바빠서 그렇지. 아씨 직업 뭔데요? 작가야. 다음 주에 끝나. 히어로. Di tempat lain, ada 2 orang yang sudah berumur dan mereka bertengkar. Lalu dengan tidak sengaja salah satunya menyerap energi dari yang lain. Orang yang menyerap itu bernama Yong-chun. Yong-chun pun terlihat lebih muda dari sebelumnya setelah menyerap energi orang lain. Ternyata Yong-chun mendapatkan transplantasi pankreas. Di tempat lain, ada seorang mandor yang sedang beri tegang dengan pekerjanya. 그 지켜야 되는 거 안 지키는 게 이 재단. 이러다 사고 나면 조장님이 구해줄 겁니까? Lalu ada sinyal jika pekerja lain mengalami kecelakaan. 전화 받아요? Sang mandor itu menyembuhkan luka dari pekerjanya dengan menempelkan tangannya. Mandor itu bernama Yaksu dengan transplantasi hati. Kini Gi-dong sedang ditangkap dan diinterogasi oleh pemilik mesin Ding-dong yang dirugikan Gi-dong. Lalu datanglah Ji-sung yang dikira untuk menyelamatkan Gi-dong tetapi dirinya ternyata buru-buru mau ke toilet.
Masuklah Wan Seo dan Seon Nyu untuk menyelamatkan Gidong. Mereka pun sedikit berdebat di tempat itu. 그러지 마시고 그냥 이거 서비스로 하나씩 드릴게요. Kemudian pemilik tempat dingdong maju dan Wan Seo membuat Jisung bersin membuat pemilik tempat terhempas begitu saja. Mereka berempat pun kabur namun dikejar oleh anak buah pemilik tempat dingdong itu. Wan Seo berlalu dengan kencang dengan mendorong gerobak jualannya Seon Nyu. Jisung dan Gidong menaiki gerobak itu juga. Setelah berhasil kabur, namun Wan Seo terpisah dengan gerobak jualan itu. Kini Wan Seo berusaha untuk menyelamatkan mereka bertiga. Setelah berhasil menyelamatkan lalu mobil itu masih mengejar mereka. Dan mereka saling serang namun berhasil diatasi oleh Jisung. Saat malam hari, Jisung dan Gidong pun berdebat yang membuat Jisung menampar Gidong. 얼랑 시나리오 하나 팔아먹은 것도 분명 하나 클러네. 고새끼네. 이 코인 지금 반에 반통. Gidong pun menyebutkan fakta-fakta tentang Jisung yang membuat Jisung semakin emosi dengan kelakuan Gidong. 나와요. 불쌍해서 놀아줬더니까 네가 뭐 진짜 친구라. Mereka berdua bertengkar membuat Seon Nyu terluka lalu Seon Nyu tidak mau bertemu lagi jika terus-terusan bertengkar seperti ini. Pada pagi harinya, Wan Seo, Seon Nyu dan juga Gidong akan menemui seseorang yang sudah mendapatkan transplantasi hati. Namun terjadi percekcokan lagi dan tiba-tiba terdengar sebuah dentuman keras sekali. 근데 쓰세요. 그동안 네. 진짜 슈퍼히어로고 남도 와서 뭐 어쩔 건데? Mereka bertiga bergegas ke dalam pabrik itu dan mencari orang yang akan mereka selamatkan. Setelah menemukan terganjal dengan adanya gas yang berbahaya, tetapi ada Jisung yang datang dan akan masuk menyelamatkan orang itu. 상관없어요? 연기 때문에 아예 Tetapi terjadi percekcokan lagi antara Jisung dan juga Gidong. 가든가. 뭘 더 해드리면 될까요? 뭘 더 해? 어서 감나라 배나라야. 감나라 배. Seon Nyu pun ngomel karena emosi dengan mereka berdua. Lalu Wan Seo yang memasuki tempat itu bersama Jisung. 아니야 맞아. Setelah mendapatkan orang yang terluka lalu Yaksu mengobati pegawainya dan kini Yaksu merasa sangat kelelahan. Seon Nyu dapat menyelamatkan Yaksu berkat transfer energi dari Jisung ke Yaksu melalui Seon Nyu. Semakin genting, kini mereka pun pergi tetapi Seon Nyu menyadari Gidong tidak ada di situ. Orang yang terluka kini dibawa keluar bersama Jisung dan Wan Seo. Seon Nyu dan Yaksu mencari keberadaan Gidong. Setelah membawa keluar lalu Jisung memasuki tempat kerja itu untuk menyelamatkan Gidong. Setelah menemukannya kini Jisung memberikan Gidong nafas buatan supaya tetap selamat. Kini mereka berlima sedang makan bersama dan ngobrol. 아, 아저씨도 대리운전 가져가시는 것 같은데. 괜찮습니다. 선생님 같은 분이 진짜 여사님. 진심으로 감사드립니다. 우리 이름 하나씩 들칠래. 식들 다 있잖아요. 무슨 매니니 거리 Mereka juga membahas tentang nama panggilan untuk mereka semua. 매니저라
그래서 후레쉬 걸 하려면 보다는 후레쉬 걸이 입에 짝짝. 선생님은 성함이. 아 좋다 좋다. 지가 저기 다들 영어로 하시니까 통일감도 있네. Di kemudian hari, Yaksu bertemu dengan Yongchun di dalam lift. Ternyata Yaksu bekerja pada perusahaan milik Yongchun. Yongchun melihat ada tatu di lengan Yaksu dan Yaksu bilang jika itu bukan tatu tetapi mendapatkan transplantasi hati. Hal ini membuat Yongchun menginginkan hati milik Yaksu. 만한 게 없지. 이름 저장. 뭔가 Kini Yaksu disekap oleh Chunhua. 우선 돼야 되는데 치사량. 아 다행이다. 니도 집에 가야 되는데. 맞다. 그거 뭔 맞춰? Chunhua adalah anak dari Yongchun. 누구 기다려? 신 강님. Ternyata semua itu ide dari Yongchun. Yongchun akan menghisap energi Yaksu tetapi tidak bisa sehingga Yongchun menghisap energi salah satu dokter di situ. Dan menyuruh dokter kepala untuk mengoperasi Yaksu untuk menukar hati milik mereka. Kini Jisung, Gidong dan juga Seonnyu diculik oleh anak buah Chunhua. Kini mereka akan menculik Wanseo tetapi dihalangi oleh ayahnya. Ayahnya melawan mereka semua tetapi dengan bantuan Wanseo mereka semua dapat dikalahkan. Setelah melakukan transplantasi hati milik Yaksu, kini Yongchol terlihat muda sekali. Kini dirinya memasuki sebuah ruangan dan melihat asap Yege membuat dirinya tersiksa. Di tempat penyekapan, Gidong akan diambil matanya untuk Yongchun. Gidong dapat menjentikan jarinya menggunakan kakinya untuk meminta bantuan Wanseo. Gidong juga membuka pintu-pintu milik Jisung dan Seonnyu. Wanseo yang akan menolong mereka semua ternyata tidak diperbolehkan oleh ayahnya. 방구 냄새만 맡아도 얘가 무슨 고민 몸 좀 나으니까. Wanseo pun jujur kepada ayahnya dan kini Wanseo diantar oleh ayahnya. 완전 가족 같은 사이라서 숫자는 나이에 불과한 거야. 이 노래 딱 듣고 나가고 우승한 거 아니야? 똘똘 뭉친 일격필살 돌려. Setelah sampai tempat yang diberitahu Gidong, Wanseo bertemu dengan Yongsan. Wanseo yang tahu langsung menendang Yongchun. Mereka pun sedikit ngobrol. 넌 이놈의 새끼야. 오빠가 내 친구들 잡아갔어요? 정도 좀 하고 아무튼 좀 그래. Dan ada Jisung dengan Seonnyu datang. 보다 그죠? 안녕이라고 하고요. 여기 넣어주고 듣는 거죠. 아니에요. 후레쉬 걸. 나는 영생 영춘 셋이. Kini ayahnya Wanseo menyerang Yongchun namun dapat dihempaskan tetapi diselamatkan oleh Wanseo. Wanseo pun bertarung melawan Yongchun. Wanseo kesusahan melawan Yongchun. Jisung juga dapat dikalahkan oleh Yongchun. Kini Yongchun meminta Seonnyu untuk memindahkan semua kekuatan mereka ke dalam dirinya.
내 편이었으면 이렇게 번거롭다 뭐. 오지마 저리 가. 아니 그냥 Namun Gidong datang bersama Yaksu. Kemudian mereka semua menggabungkan kekuatan. 세신 강림 참된. Lalu Yongchun mengajak mereka mengobrol. 형점 테러 당해요. 넌 사람. 그래 허약선이. 아십니까? 형제가 내 인생. 그러니까 진짜 신이 보고 싶으면 내 눈이나 내 나이씨. Lalu Wanseo melawan Yongchun lagi. Pertarungan mereka pun begitu seru. Yongchun pun melawan Gidong dengan jentikan jarinya. 이 염색 해야 되겠죠? Yongchun bisa mendapatkan tenaganya karena menyerap air. Kini Yongchun menghajar Wanseo sampai akan tewas. 영생. Dengan strategi Seonyu, dirinya menyerap energi Yongchun untuk dialirkan ke Wanseo. Wanseo yang sudah sangat pulih kini dirinya menghajar Yongchun. Pertarungan sudah tidak berimbang karena Wanseo dengan mudah menghabisi Yongchun. Saat akan mengembalikan kekuatan mereka masing-masing, lalu tiba-tiba ada Yongchun datang dan akan mengambil semua kekuatannya mereka. Namun ada ayahnya Wanseo yang menolong mereka. Kini Yongchun kembali menjadi tua seperti semula. Dan kembali ke atas di tempat para pemujanya berkumpul. Mereka berlima pun berkumpul lagi dan kini membahas tentang nama tim untuk mereka. Setelah mendapatkan namanya, 배터리면은 고생하셔서 이렇게 친절한 느낌이 좋은데. 우리가 5명이니까. kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.